mata pelajaran hari ini atau perkuliahan hari ini nanti kita membahas tentang ilmu hadis. Di mana ilmu hadis ini kalau ada di bukunya itu mulai halaman 10. Mulai halaman 10 sampai halaman 14. Itu kalau di bukunya. Terkait ilmu hadis ini nanti ada beberapa hafalan dan juga teori yang perlu Anda pelajari. Dan mohon maaf, memang mata kuliah ulumul hadis itu bagi saya pribadi ini bukan mata kuliah yang saya sukai sebetulnya. Karena banyak istilah, banyak hafalan. Ibaratnya memang, dan saya nggak suka hafalan. Bahkan saya akan sering banyak lupanya nanti, karena yang namanya ulumul hadis itu banyak ngapalin nama orang, banyak ngapalin istilah, banyak ngapalin tahun misalnya. Jadi nanti memang kita akan banyak hal-hal yang bersifat hafalan. Adapun nanti untuk praktiknya, untuk ulumul hadis itu Anda hanya nanti ke praktik untuk membuat makalah. Tapi membuat makalah ini pun ini tidak di paruh UTS ini, tapi setelah UTS nanti. Jadi kita fokus ke teori-teorinya dulu, biar nanti ketika Anda bikin makalah pun nggak blank kan gitu. Sekarang kita masuk ke teorinya tentang ulumul hadis atau ilmu hadis. Yang pertama tentang definisinya dulu. Jadi definisi yang pertama, ilmu hadis itu merupakan transliterasi dari kata ulumul hadis bahasa Arabnya. Ilmu hadis bahasa Indonesia, ulumul hadis bahasa Arab, lalu the science of hadis bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang sering kita dengar itu ulumul hadis. Itu berbeda dengan studi hadis. Mata kuliah ini mata kuliah studi hadis. Nah, di dalam studi hadis itu ada yang namanya ilmu hadis. Tetapi kebanyakan yang dipelajari di dalam studi hadis itu mempelajarinya itu ilmu hadis. Sedangkan di luar ilmu hadis itu yang dipelajari sedikit sekali. Kayak sejarah sejarah tentang hadis itu sendiri, definisi hadis, kedudukan hadis dan seterusnya, itu semuanya itu di luar dari ilmu hadis, tetapi itu masuk dalam cakupan studi hadis. Jadi mudahnya ilmu hadis adalah bagian dari studi hadis, tetapi bagian ini adalah bagian yang cukup besar yang akan kita pelajari nanti. Bahkan saya bisa katakan yang akan dipelajari setelah pertemuan ini nanti itu semuanya masih membahas tentang ilmu hadis atau ulumul hadis. Maka kalau Anda pengen mencari referensi terkait ilmu hadis, studi hadis itu Anda cari referensi yang judulnya ulumul hadis itu isinya nyari sama. Studi hadis, ulumul hadis itu isinya nyari sama. Istilah-istilah yang berkaitan ya, yang bersesuaian itu nanti ada ilmu mustalah al-hadis, nanti ada ilmu usul al-hadis, ada ilmu mustalah ahl al-asar ya. Ini sama artinya dari sisi substansi pembahasannya sama. Walaupun yang paling dekat itu nanti ilmu mustalah hadis. Kalau Anda dari pesantren pasti tahu mustalah hadis itu apa. Dan ilmu mustalah hadis sama ilmu hadis, ulumul hadis itu kajiannya sama. Jadi mengkaji mengenai hadis itu sendiri. Nah, nanti kita lihat bagiannya seperti apa. Pengertiannya dulu. Nah, terkait pengertian nanti akan ada dua pengertian. Yang ini adalah pengertian menurut mutaqaddimin. Siapa mutaqaddimin? Qadim apa artinya qadim? Wujud kitab qadim. Mutaqaddimin itu adalah ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama yang tertulis di dalam sanad hadis. Anda kalau membaca hadis itu kan biasanya ada an Abi siapa, an Yusuf, an siapa gitu kan. Nah, orang-orang yang tertulis di situ itu namanya ulama mutaqaddimin. Karena dia ulama-ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Jadi ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah inilah yang disebut sebagai ulama mutaqaddimin. Nah, mereka mendefinisikan tentang ilmu hadis itu sebagai sebuah ilmu. Di sini dicontohkan yang dikutip dari pendapatnya Imam Jalaluddin Asyuti, bahwasannya ilmu hadis adalah ilmu yang dijadikan pedoman untuk mengetahui keadaan sanad dan juga matan. Sanad itu apa sanad? Sanad. Itu nasab. Sanad apa sanad? Kalau rawi apa rawi? Periwayat. Kalau matan?
Bukan mantan ya, matan. Apa matan? Matan itu tulisannya. Misalnya innamal a'malu binniyat. Nah, tulisan innamal a'malu binniyat itulah matan. Ya. Jadi tulisan hadisnya itulah matan. Kalau sanad itu adalah jalur rawi. Jadi orang-orang yang merawikan tadi, misalnya ada Abu Hurairah diriwayatkan siapa, jalurnya inilah yang disebut sebagai sanad. Jadi ibaratnya kalau matan itu teksnya, kalau sanad itu adalah kumpulan atau keterkaitan atau jalur antar rawi. Jalur antar rawi itulah disebut sebagai sanad. Maka dari itu, karena ilmu hadis itu membahas mengenai matan dan sanad, maka dia juga sebagai objek kajiannya. Jadi tujuan atau objek kajian dari ilmu hadis tidak lain adalah matan dan sanad. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui mana hadis yang sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu. Sahih itu apa sahih? Nah, terjaga, terverifikasi, macam-macam lah. Kalau hasan, maknanya secara bahasa apa hasan? Baik. Kalau dhaif? Tidak sahih. Oh, diragukan. Dhaif itu kalau dari sisi bahasa artinya lemah, ya, weak, lemah. Dhaif itu lemah. Kalau maudhu? Rusak. Bukan. Wadoa itu wadoa artinya. Wadoa, maudhu, wadoa yaudhu, maudhuun itu artinya adalah meletakkan. Maudhu itu diletakkan. Kalau di bahasa Jawanya diselehke. Diselehke itu berarti artinya kan dia nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena maudhu itu artinya adalah palsu. Jadi hadis maudhu adalah hadis palsu. Jadi dari ilmu hadis ini nanti kita bisa mengklasifikasi mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang lemah, mana yang palsu. Ini menurut mutaqaddimin atau ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Kenapa pakai kata 300? Karena 300 Hijriah ini merupakan perpindahan antara zamannya zamannya saya bisa katakan berarti dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sama mutaqaddimin. Ya mulai dari mutaqaddimin dan mutaakhirin kan gitu. Jadi periwayatan hadis itu terjadi pada zaman mutaqaddimin. Jadi setelah zaman mutaqaddimin tidak ada lagi periwayatan hadis. Nanti kita akan tahu alasannya. Kenapa setelah 300 Hijriah itu tidak ada lagi periwayatan hadis. Periwayatan itu artinya orang-orang yang mengumpulkan hadis dulu. Kalau sebelum tahun 300 itu masih banyak yang mengumpulkan. Kayak misalnya Imam Bukhari pergi kemana mengumpulkan hadis, lalu dapat kabar, oh di sana ada yang punya hadis, pergi ke sana dikumpulkan. Nah itu namanya perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Yang kapan kita bahas waktu sejarahnya itu ya. Nah pengumpulan ini tidak terjadi lagi setelah 300 Hijriah gitu. Maka itu disebut sebagai ulama mutaqaddimin. Dan ulama mutaqaddimin inilah mendefinisikan ilmu hadis sebagai demikian. Nah, lalu klasifikasinya itu kalau berdasarkan ulama mutaqaddimin itu dia tidak membedakan. Artinya yang namanya ilmu hadis ya hanya satu. Itu tadi yang kita bahas tadi, ilmu yang membahas sanad dan matan. Itu adalah definisi ilmu hadis menurut mutaqaddimin dan enggak ada pembagiannya. Tetapi kalau menurut ulama mutaakhirin, siapakah ulama mutaakhirin? Ulama-ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijriah. Jadi kalau mutaakhirin itu setelah 300 Hijriah. Mereka membagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis diroyah. Ada riwayah sama diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang di dalamnya itu mempelajari tentang pengambilan, penukilan, perkataan, perbuatan Nabi SAW dengan meriwayatkan, lalu mengambil dan juga memilih kata-katanya. Di sini juga termasuk di dalam ilmu hadis riwayah, termasuknya adalah sesuatu yang dikatakan dan diperbuat
oleh sahabat dan tabi'in. Artinya kalau ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu tentang periwayatan, ilmu tentang bagaimana mengambil riwayat dari Nabi, mengambil riwayat dari Rasul, mengambil riwayat setelah sampai ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu terakhir ke ulama setelahnya atau muridnya kan gitu. Itu namanya ilmu periwayatan. Berarti apa yang dikaji di dalam ilmu hadis riwayat? Yang dikaji di dalam ilmu hadis riwayat itu yang pertama jelas perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, ada kholqiyah Nabi. Kholqiyah itu adalah yang bersifat kemakhlukan, bentuk tubuh, tinggi badan, bentuk rambut, jenis rambut, warna kulit, itu namanya kholqiyah. Lalu ada khuluqiyah. Khuluqiyah itu yang berkaitan dengan akhlaknya Rasul, terkait dengan bagaimana makan dengan tangan kanan, lalu berjalan dengan sedikit membungkuk kan gitu, lalu mendahulukan orang tua dan seterusnya, itu namanya khuluqiyah. Lalu termasuk juga di dalamnya adalah yang dia disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Jadi perilaku sahabat, perbuatan sahabat dan tabi'in itu semuanya juga termasuk objek kajian dari ilmu hadis riwayah. Mudahnya ilmu hadis riwayah itu ilmu dari ulama sebelumnya. Ya. Tadi kan dikatakan pada zaman mutaakhirin itu ilmu hadis dibagi dua, ada riwayah, ada diroyah. Padahal di zaman mutaqaddimin, kenapa di zaman mutaqaddimin itu enggak ada ilmu hadis riwayah? Karena pada zaman mutaqaddimin ini mereka sedang melakukan riwayat. Riwayahnya itu sedang dilakukan, makanya ilmunya belum muncul gitu. Jadi ilmu tentang riwayat itu belum muncul karena saat zaman mutaqaddimin ini, ulama mutaqaddimin, mereka justru sedang mengumpulkan, sedang melakukan periwayatan. Nah, karena sedang melakukan periwayatan, maka belum ada yang namanya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah baru ditemukan atau didefinisikan setelah 300 Hijriah atau pada zaman mutaakhirin. Sehingga di zaman mutaakhirin ada dua, ada riwayah dan diroyah. Yang mempelopori atau yang meletakkan pertama kali tentang ilmu hadis riwayah itu adalah di sini adalah Ibnu Hazm, wafat tahun 120 Hijriah. Jadi yang melakukan atau meletakkan pertama kali tentang riwayat ini adalah Ibnu Hazm tahun 120 Hijriah. Artinya dia wafat sebelum 300 Hijriah, berarti dia ulama mutaqaddimin. Lalu ada Ibnu Syihab yang dikenal juga dengan Az-Zuhri. Beliau merupakan gurunya Imam Malik, ya, gurunya Imam Malik, di mana Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Hambali kan gitu. Jadi si ulama ini Ibnu Hazm dan juga Ibnu Syihab, Az-Zuhri adalah peletak pertama, yang melakukan pertama, pelaku pertama dari hadis riwayah ini, dari ilmu hadis riwayah. Loh kan mereka belum tahu ilmu hadis riwayah kok sudah melakukan? Ya memang kayak gitu, yang namanya hadis itu ada dulu, dilakukan dulu, baru setelah itu ada ilmunya setelah tahun 300 Hijriah. Yang selanjutnya adalah definisi yang kedua tentang ilmu hadis diroyah. Apa itu? Ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu tentang pokok-pokok, aturan-aturan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Kalau kita lihat definisinya di sini, ilmu hadis diroyah ini definisinya sama dengan definisi yang pertama. Jadi ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu tentang sanad dan matan, mudahnya gitu. Padahal tadi menurut ulama mutaqaddimin, salah satunya adalah siapa ini? Salah satunya adalah, silakan monggo. Salah satunya adalah ulama Jalaluddin As-Suyuti. Dia mendefinisikan yang namanya ilmu hadis itu adalah ilmu tentang matan dan sanad. Artinya definisi atau pengertian ilmu hadis menurut mutaqaddimin ini sama dengan ilmu hadis menurut ulama mutaakhirin tentang ilmu hadis diroyah, sama. Jadi ilmu hadis diroyah itu definisinya atau pengertiannya sama dengan definisi ilmu hadis menurut mutaqaddimin.
Di sini juga termasuk ilmu tentang dasar-dasar, yaitu usul. Lalu ilmu tentang kaidah-kaidah atau qawaid yang digunakan untuk mengetahui hadis itu sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu atau palsu. Apa itu sanad? Sanad itu adalah dia terdiri dari rawi-rawi. Jadi rawi yang membuat jalur itu namanya sanad. Karena sanad itu artinya jalur atau lintasan atau mudahnya apa ya? Sanad itu jalan, itu juga bisa. Kalau rantai juga bisa, rantai dari rawi-rawi. Ketersambungan antara rawi-rawi itu namanya sanad. Matan itu adalah isi atau redaksinya atau tulisannya atau batang tubuhnya, itu juga bisa. Batang tubuh dari hadisnya itu sendiri itu namanya matan, bukan mantan. Lalu objek kajiannya, kalau hadis diroyah, nah hadis diroyah itu dia objeknya yang pertama ahwalur ruah. Ruah itu bukan recep ruah poso ya. Ruah itu artinya jamaknya dari rawi. Rawi itu jamaknya adalah ruah. Jadi keadaan dari si rawi-rawi itu sendiri itu yang dikaji di dalam ilmu hadis diroyah. Lalu yang selanjutnya adalah jarhu wa ta'dil. Jarh itu artinya adalah kecacatan, ta'dil itu artinya kelebihan atau keadilan dari si rawinya itu sendiri. Artinya jarh wa ta'dil itu membahas mengenai rawi juga, keadaan rawi. Bisa dikatakan keadilannya, keadilan dari si rawi. Nanti ada pertemuan sendiri kita membahas mengenai jarh wa ta'dil. Lalu yang selanjutnya sejarah dari perawi hadis, sejarahnya. Sejarah perawi ini mencakup ada kelahirannya, wafatnya, dia nasab keilmuannya gimana, gurunya siapa, muridnya siapa, itu namanya sejarah mencakup perawi. Yang kelima tentang nasih wa mansuh. Nasih wa mansuh, sesuatu yang menghapus dan sesuatu yang dihapus. Hadis itu ada yang menghapus hadis yang lain, hadis juga ada yang dihapus oleh hadis yang lain. Bukan karena bertentangan, tetapi karena itu merupakan proses dari pensyariatan. Karena syariat Islam itu bertahap, tidak langsung blek jadi nggak seperti itu, tapi bertahap. Sebagaimana dulu kita tahu syariatnya minuman keras yang diharamkan, itu kan dia nggak langsung haram, tapi awalnya dulu adalah minuman keras itu dilarang ketika apa yang pertama? Ketika sholat ya. Ketika sholat itu dilarang untuk sholat. Wa la taqrabus sholata wa antum sukara kan gitu. Lalu setelahnya dijelaskan lagi di ayat yang lain antara minuman keras itu memiliki mafsadat sama maslahat, memiliki manfaat dan juga mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih besar. Nah, itu lebih tegas lagi kan gitu. Lalu baru yang terakhir innamal khamru wal maisiru wal azlamu ridsun min amali syaiton. Artinya itu sudah menjadi larangan yang tegas mengenai minuman keras. Artinya apa? Ada nasih mansuh terkait ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertama dihapus setelahnya gitu. Dan itu bukan berarti itu bertentangan, tetapi itu adalah proses untuk mensyariatkan. Dan itu pula terjadi pada hadis nanti. Makanya di hadis nanti ada yang namanya nasih wa mansuh. Lalu ada ilmu tentang mukhtalif hadis. Mukhtalif hadis itu perbedaan tentang hadis-hadis. Hadis-hadis ada bedanya. Kenapa yang satu memakai redaksi kayak gini, yang satu memakai redaksi kayak gini. Mukhtalif al-hadis itu biasanya lebih cenderung ke matannya, ke tulisannya gitu. Itu seperti apa wujudnya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena orang yang meriwayatkan itu ya berbeda-beda, sudut pandangnya berbeda-beda. Contoh, kita tahu sholat itu gerakannya macam-macam. Allahu Akbar ada yang kayak gini kan? Ada yang diputar dulu, ada yang tinggi, yang atas telinga, yang di telinga, ada yang kayak gini juga ada. Amin pun ada yang kayak gini, ada yang begini, ada yang dekat dengan dada, ada yang dekat dengan leher, ada yang tinggi juga ada. Lalu tahiyat pun ada yang seperti ini, ada yang gerak-gerak, macam-macam. Kenapa demikian? Karena di dalam hadisnya itu kan solu kama ra'aitumuni usolli kan gitu. Sholatlah sebagaimana kamu melihat Rasulullah sholat kan gitu. Dan ternyata orang yang melihat Rasulullah sholat itu kan banyak banget. Ada yang dari samping kiri, ada yang dari samping kanan, ada yang dari belakang, di waktu yang berbeda-beda. Nah, hal itulah yang menimbulkan adanya perbedaan riwayat.
Ada yang meriwayatkan, oh kalau Rasul berdoa itu seperti ini loh. Oh kalau Rasul berdoa itu tangannya di atas, tangannya di bawah, tangannya dekat leher. Macam-macam. Kenapa? Karena yang meriwayatkan banyak versi. Itulah nanti yang masuk ke dalam ranah mukhtalif al-hadis, yang menyebabkan matan atau tulisan dari hadisnya itu berbeda-beda. Tetapi kalau Al-Quran itu mutawatir dan juga sama siapapun yang meriwayatkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak melibatkan akal manusia untuk mengolah kata-katanya. Jadi Al-Quran itu diriwayatkan berdasarkan kata atau berdasarkan kalimatnya langsung. Tapi kalau hadis, ada hadis yang tidak diriwayatkan berdasarkan katanya langsung, atau lewat katanya langsung tetapi kata-katanya itu berdasarkan pendengaran, itu terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau Al-Quran tidak demikian, karena derajatnya pun mutawatir, artinya banyak orang yang meriwayatkan. Dan ternyata dari banyak orang ini tidak pernah terjadi kesalahan atau perbedaan. Kalau perbedaan itu justru bukan pada kalimat katanya, tapi pada kiroatnya. Kiroat itu apa kiroat? Cara membacanya, bukan bacaannya, tapi cara membaca. Makanya ada yang baca wadduha, ada yang wadduhai kan gitu. Jadi semuanya dibaca imalah gitu kan. Wadduhai wal-laili idza sajai kan gitu. Majreha semuanya dibaca imalah kan gitu, miring semua. Semua kan gitu. Jadi itu terkait kiroat. Kiroatnya berbeda tapi tulisannya semua sama. Redaksinya semuanya sama. Itu terkait mukhtalif atau perbedaan. Tapi kalau hadis memang terjadi banyak perbedaan. Nah, itulah nanti yang dibahas dalam ilmu hadis. Nomor 1 sampai 4 kita bisa katakan itu membahas mengenai sanadnya, mengenai rawinya. 5, 6 itu membahas mengenai matannya. Dan juga masih banyak hal yang lain yang dibahas di dalam ilmu hadis diroyah. Peletak pertama atau ulama atau imam pertama yang menjalankan ilmu hadis diroyah itu di sini ada tokohnya Ibnu Khalad Ar-Romah Hurmuzi, ya, Romah Hurmuzi yang dikenal sebagai Imam Romah Hurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriah. Artinya beliau adalah ulama mutaakhirin. Nah, akhirnya kelihatan tadi untuk ulama untuk hadis riwayah tokohnya itu wafatnya tahun 120. Artinya yang melakukan riwayah, melakukan ilmu hadis riwayah, pelakunya itu adalah ulama mutaqaddimin. Kalau diroyah, pelakunya itu adalah ulama mutaakhirin. Makanya logis kenapa di zaman ulama mutaqaddimin belum ada ilmu hadis riwayah, karena sedang dilakukan riwayahnya. Maka dari itu sebelum tahun 300 belum ada ilmu hadis riwayah. Baru setelah tahun 300 ada ilmu hadis riwayah karena udah selesai riwayatnya. Yang selanjutnya tentang perbedaannya. Jadi ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang dikerjakan, pekerjaan dari ulama salaf. Ulama salaf, ulama terdahulu atau ulama mutaqaddimin. Mereka melakukan yang namanya hadis riwayah, periwayatan hadis. Itu dilakukan oleh ulama mutaqaddimin atau ulama salaf. Adapun ilmu hadis diroyah itu dia dilakukan oleh ulama kholaf. Ulama kholaf atau ulama-ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijriah yang dikenal sebagai ulama mutaakhirin. Makanya dari sini ilmu hadis riwayah memang belum ada pada masa ulama mutaakhirin. Ya, ilmu hadis riwayah itu baru muncul setelah adanya ulama mutaakhirin. Karena pada masa ulama mutaqaddimin itu belum ada ilmu hadis riwayah karena baru dilakukan dan belum ada hadis riwayahnya. Perbedaan yang selanjutnya, yang pertama tentang ilmu hadis riwayah, dia itu membahas tentang penukilan hadis. Ya, dia membahas penukilan hadis tadi baik perkataan maupun perbuatan dan seterusnya, serta pembukuannya. Jadi mulai dari bagaimana hadis itu diambil dari Rasulullah oleh sahabat diambil oleh muridnya sahabat yang kita kenal sebagai tabi'in, dari tabi'in diambil oleh muridnya tabi'in yang dikenal sebagai tabi'ut tabi'in,
dari tabi'ut tabi'in diambil oleh ulama mutaqaddimin yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Nah, pengambilan-pengambilan inilah yang termasuk cakupan dari ilmu riwayah, ilmu hadis riwayah. Maka dari itu di sini dikatakan yang merupakan pekerjaan ulama-ulama hadis yang memiliki kitab-kitab hadis. Jadi dia adalah pekerjaannya ulama mutaqaddimin yang punya kitab hadis. Jadi pada zaman riwayah inilah muncul kitab-kitab hadis. Dan setelah ada kitab-kitab hadis, barulah yang namanya riwayah hadis itu selesai. Jadi dari hadis Rasulullah ke sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dibukukan. Karena sudah dibukukan, maka sudah tidak ada lagi riwayat. Dan karena sudah tidak ada lagi riwayat, maka zaman setelahnya itu bukan lagi membahas mengenai riwayat hadis, tapi membahas mengenai ilmunya. Ilmu bagaimana mempelajari kitab-kitab tadi. Contoh kitabnya apa? Misalnya kitab yang paling tua, ada kitabnya Imam Malik yang dikenal sebagai kitab Muwatta. Ada kitabnya Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab Musnad Syafi'i. Nanti ada kitabnya Hambali yang dikenal sebagai kitab Musnad Hambali. Lalu ada lagi kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang hidup pada tahun sebelum 300 Hijriah. Karena mereka ulama mutaqaddimin. Artinya Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain sebagainya ini, Bukhari, Muslim, mereka semua adalah ulama-ulama yang meriwayatkan hadis pada generasi terakhir. Yang meriwayatkan hadis pada generasi terakhir, yang melakukan kodifikasi pada tahap yang terakhir, yaitu melakukan tadwin atau pembukuan. Melakukan tadwin, pembukuan dari hadis yang semula diriwayatkan oleh sahabat dibukukan. Nah, itu namanya kitab hadis. Adapun ilmu hadis diroyah itu mempelajari tentang, membahas tentang perawinya sendiri, matannya, hadisnya, kan gitu. Dimana dia bertujuan untuk memisahkan antara hadis yang sahih, dhaif, lalu apa tadi, sahih, hasan, dhaif sama maudhu, lalu memisahkan antara mana yang hadis diterima sama hadis yang yang ditolak gitu. Dan di sini pula nanti akan muncul pada zaman ini akan muncul di masa yang setelahnya ya, setelah zaman 900 Hijriah yang sampai sekarang, muncullah yang kemarin tahap yang terakhir, yaitu tentang sejarah pensyarahan hadis. Jadi hadis tidak lagi dipelajari secara matan dan sanad, tapi sudah disarai. Disarah itu dijelaskan lebih rinci. Yang kita kenal saat ini dengan kitab-kitab yang kita pelajari mungkin di pesantren atau di tempat yang lain. Jadi kitab-kitab hadis yang sudah dijelaskan. Jadi memang sekarang itu jarang sekali orang yang langsung belajar ke kitab Muwatta, langsung belajar ke kitab Musnad Syafi'i, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jarang sekali. Karena kitabnya itu belum disyarah gitu. Jadi baru berisi hadis-hadis gitu. Padahal kalau manusia atau orang awam pengen belajar hadis langsung itu sangat sulit. Maka mending belajarlah syarah hadisnya gitu kan. Misalnya kalau kita belajar kitabnya Mbah Nawawi, misalnya Nawawi Al-Bantani, Arba'in Nawawi, atau kitabnya Abi Jamroh, atau kitabnya Jauharatul Bukhari, yang semuanya udah ada keterangannya, udah ada sarahnya kan gitu. Nah itu zaman di hadis diroyah. Jadi diroyah itu membahas mengenai sanad, matan, sehingga nanti muncullah kualifikasi mana yang sahih dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan ke cakupan dari diroyahnya. Itu contohnya dulu yang barusan saya share di grup. Itu contoh dari hadis dari sanad dan juga matan ya.
Jadi ini ada hadis tentang makanan. Jadi redaksinya to'amul isnaini kafi as-salasati wa to'amu salasati kafi al-arba'ati. Makanan untuk 2 orang itu bisa mencukupi untuk 3 orang, makanan untuk 3 orang bisa untuk mencukupi 4 orang. Artinya di sini ada pengertian tentang membagi-bagi makanan lah intinya. Ketika ada orang bawa makanan lalu ada yang hadir atau ternyata jumlah orangnya lebih banyak, itu untuk diberikan kepada orang yang baru hadir tersebut. Nah, dalam hadis ini dijelaskan tentang sanad dan juga matan. Sanadnya itu yang mana? Sanadnya itu yang di garis bawah itu. Sanadnya di sini itu berawal dari yang pertama di situ dari Abdullah bin Yusuf. Akhbarona Malik gitu ya. Min Abiz, siapa itu? Zinad ya. Min Abi Zinad Anil A'raji An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dia itu urut mulai dari ulama yang paling awal sampai ulama yang paling akhir. Coba ya, saya malah belum tahu yang awal ini. Ini dia ulama mutaakhirin atau mutaqaddimin. Kita cari tahun lahirnya, coba. Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf itu dia periodenya kapan? Oh ya. Tahun 761 Hijriah. Jadi ini dimulai dari ulama mutaakhirin. Jadi Abdullah bin Yusuf ini adalah ulama mutaakhirin. Lalu dilanjutkan oleh Malik. Malik itu siapa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i kan gitu. Di mana Imam Malik adalah ulama mutaqaddimin ya, ulama mutaqaddimin. Lalu min Abi Zinad. Abi Zinad ini dia golongannya tabi'ut tabi'in. Lalu A'raj ini adalah golongan tabi'in. Abu Hurairah adalah sahabat. Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah kan gitu. Jadi dari Rasul, Abu Hurairah, A'raj, Abi Zinad, lalu Malik, lalu Abdullah bin Yusuf, inilah yang disebut sebagai sanad. Jalur dari Rasulullah kepada ulama mutaakhirin. Dan jalur ini kalau kita dari Imam Malik sampai Abu Hurairah ini sudah terbukukan dalam sebuah kitab kan gitu. Artinya Abdullah bin Yusuf ini sudah tidak lagi melakukan riwayat. Dia hanya menyandarkan gitu. Jadi yang melakukan riwayat itu dari Imam Malik. Dari Imam Malik sampai Abi Hurairah itu melakukan riwayat yang sudah dibukukan. Dan dari buku itu diserahkan atau disampaikan kepada Abdullah bin Yusuf. Sehingga ini menjadi salah satu jalur riwayat yang sahih. Kenapa kita bisa katakan sahih? Karena ini termaktub dalam sahihnya Imam Bukhari. Dan Sahih Bukhari itu terkenal sebagai salah satu sahih yang terkuat setelah Al-Quran gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ingin tahu sahih yang paling kuat setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan demikian, walaupun mungkin dari versi yang lain yang lebih sahih itu adalah Imam Muslim, ya mungkin saja. Yang lebih sahih berarti yang disandarkan pada Imam Bukhari dan Muslim juga ada yang demikian, macam-macam. Yang jelas ini salah satu contoh dari hadis yang sahih yang dilewat jalur yang sahih pula. Lalu matanya itu yang mana? Ya matanya itu yang ini, yang merupakan perkataan Rasul ini. Dan dari matan inilah nanti ada yang namanya ilmu tentang mukhtalif hadis, ada ilmu tentang nasih mansuh dan lain sebagainya. Usul fikih pun bisa muncul dari matan. Bagaimana dari sebuah matan hadis itu nanti menghasilkan hukum fikih yang ada ilmu usul fikihnya, itu juga bisa. Nah, dari klasifikasi ini nanti kita bisa tahu bahwasanya ternyata yang namanya sanad dan juga matan itu hanya bagian kecil dari ilmu hadis diroyah.
Karena ilmu hadis diroyah itu sebetulnya dia klasifikasinya cukup banyak. Ada pada halaman 14 atau 13 ya di bukunya. Halaman 12. Jadi dari ilmu hadis diroyah tadi muncullah klasifikasi hadis. Di mana dari klasifikasi hadis ini nanti akan banyak hal yang kita pelajari dari masing-masing pertemuan setelah ini. Yang pertama, ada tentang klasifikasi the reference in a particular authority. Dari sumber min isnad ilaihnya. Isnad ilaihnya itu artinya otoritas sumber hadisnya itu sendiri. Ada yang otoritasnya langsung dari Allah, yang dikenal sebagai hadis qudsi. Ada yang otoritasnya sampai kepada Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai hadis marfu. Ada yang hanya sampai pada sahabat, yaitu mauquf. Ada yang hanya sampai pada tabi'in, yang dikenal sebagai maktub. Jadi kalau misalnya an Ibnu Yusuf, an Malik, lalu an siapa, an Akhraj, an Abi Hurairah, qala misalnya. Jadi Abu Hurairah yang berbicara, bukan Rasulullah. Kalau yang berbicara adalah Abu Hurairah, berarti itu bukan hadis marfu, bukan hadis qudsi, tapi hadis berarti dia hanya hadis yang mauquf saja. Karena berhenti pada sahabat gitu. Ini pembagian hadis berdasarkan otoritas sumbernya, otoritas sumber hadisnya. Apakah dari Allah, dari Rasul, dari sahabat, atau dari tabi'in. Kalau hadis qudsi itu sebetulnya secara substansi itu sama dengan Al-Quran, tapi hadis qudsi bukan Al-Quran. Karena hadis qudsi itu yang disampaikan itu substansinya saja yang dari Allah. Jadi substansinya itu firman Allah, tapi redaksinya itu redaksi yang dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri. Kalau Al-Quran, baik redaksi maupun substansinya itu langsung dari Allah. Itu kalau berdasarkan sumbernya atau otoritas sumbernya. Yang kedua itu berdasarkan link of isnad. Link itu apa link? Apa link? Link. Ketersambungan atau hubungan, kekuatan hubungan gitu ya. Pembagian hadis berdasarkan kekuatan hubungan antar isnadnya, antar sanadnya. Karena sanad di dalam hadis itu ada yang interrupted, ada yang uninterrupted. Interupsi itu apa interupsi? Terinterupsi gitu. Apa interupsi? Interrupt itu kan artinya dia terganggu atau terpotong juga bisa sih. Terpotong. Jadi ada satu waktu suatu hadis itu diriwayatkan dari ulama, mutaakhirin, mutaqaddimin, tabi'in. Tapi ternyata pada level tabi'in, misalnya tabi'innya itu agak terganggu dalam arti misalnya tabi'in pada level tabi'in pada level ini ternyata yang meriwayatkan hadis ini dia itu tidak memiliki kekuatan hafalan yang cukup, atau dikenal ternyata beliau itu bukan ahli syariat, artinya sholatnya ternyata nggak baik dan seterusnya, kurang dobit itu kaitannya sama ke kualitas sirawinya itu ternyata kurang berkualitas. Nah, karena ada sanad yang terganggu seperti ini atau tidak bisa dilacak, misalnya dari tabi'innya nggak ada, jadi ada satu generasi yang tidak terlacak. Tiba-tiba dari tabi'in langsung menuju kepada Rasulullah misalnya, nggak lewat tabi'in, nggak lewat sahabat. Nah itu namanya terinterupsi. Nah karena terinterupsi maka itu nanti namanya linknya itu terdisrupsi gitu. Karena ada yang bisa terlacak. Nah nanti ada pembagian hadis berdasarkan ini. Ada hadis yang musnad. Musnad itu artinya dia nyambung terus sampai Rasul. Ada yang mursal, ada yang mutasil, ada yang munqati, ada yang mu'dal, ada yang mu'alaq. Ya, ini pembagian hadis berdasarkan ketersambungan linknya tadi. Contohnya saya dulu pernah menemukan sebuah hadis yang mengatakan Al-Bukhari qala gitu ya. Al-Bukhari qala Rasulullah gitu. Padahal Imam Bukhari itu adalah imam pada masa mutaqaddimin ya kan.
Dari mutaqaddimin lanjut langsung kepada Rasul. Artinya ada 3 step yang dilewati ini. Tabi'innya nggak ada, tabi'innya nggak ada, sahabatnya juga nggak ada. Nah ini namanya ada ulama isnad yang tidak terlacak. Nah ini namanya terinterupsi. Nah nanti untuk definisinya kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang apa itu musnad, apa itu mursal, lalu mutasil, lalu munqati dan seterusnya. Lalu ada berdasarkan number of reporters. Number of reporters artinya jumlah dari rawi. Rawi bahasa Inggrisnya itu reporter. Reporter kalau bahasa Indonesianya jurnalis gitu ya. Reporter bukan. Di sini reporter itu adalah rawi. Jadi berdasarkan dari jumlah rawi yang terlibat. Ada hadis yang rawinya itu banyak, ada hadis yang rawinya hanya beberapa saja. Contoh hadis yang rawinya banyak yang dikenal sebagai hadis mutawatir itu adalah hadis di mana saat itu Rasulullah pernah meminta hujan dan saat itu pula hujan turun kan gitu. Satu waktu Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang badui yang interupsi tanya ke Rasulullah padahal waktu sidang Jumat kan gitu, waktu khutbah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, jenengan itu berbicara mengenai akhirat. Saya itu bosan dengan kayak gitu. Sekarang kita sedang kelaparan karena adanya paceklik musim panas berkepanjangan. Buat jenengan tinggal minta hujan aja lah, lebih maslahat." Ibaratnya seperti itu. Akhirnya dari orang Badui seperti itu, Rasulullah berdoa, turunlah hujan. Hadis mengenai ini tuh hadis yang mutawatir. Karena disampaikannya oleh orang yang banyak. Karena pada waktu khutbah Jumat banyak sahabat yang mendengar, dari sahabat pula tabiin pun murid-muridnya banyak yang mendengar, sampai kepada kita saat ini tuh banyak yang mendengar. Itu namanya hadis pada derajat yang mutawatir berdasarkan jumlah rawi yang terlibat. Nanti ada hadis ahad yang nama lainnya adalah isolated. Isolated itu artinya sedikit sekali yang meriwayatkan, sedikit. Nanti jumlahnya berapa nanti ada kualifikasinya. Kualifikasinya nanti ada yang masuk ke kualifikasi masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Masyhur itu termasuk yang paling sedikit tapi yang paling banyak gitu ya, sedikit yang paling banyak gitu. Aziz yang tengah-tengah, yang rare itu langka, rare itu hanya langka. Ada yang gharib yang artinya strange itu aneh gitu ya, hadis yang aneh. Kenapa aneh? Karena hadis kok yang meriwayatkan hanya satu orang misalnya. Itu nanti hadis gharib. Jadi berdasarkan jumlah dari yang meriwayatkan. Lalu yang keempat ada hadis berdasarkan teksnya dan juga sanadnya. Nanti ada hadis yang namanya itu ziyadatut thiqah. Ada yang namanya hadis mungkar, ada yang madraj ya. Ini berdasarkan nature of the text, kealamiahannya atau keaslian juga bisa. Keaslian dari teksnya dan juga sanadnya. Keaslian teks dan juga sanad. Jadi ada sebuah hadis yang dia itu teksnya itu perlu membutuhkan tambahan untuk dimaknai. Jadi ketika hadis langsung dimaknai nggak bermakna, tapi harus membutuhkan tambahan. Itu namanya ziyadatut thiqah. Nanti kita bahas lagi pada pertemuan waktu membahas ini. Yang jelas ada hadis yang dipisah berdasarkan keaslian atau kealamiahan dari matan dan juga sanadnya. Yang terakhir adalah tentang hadis berdasarkan reliability. Reliability itu kalau dalam bahasa mustalah hadis itu kendobitan, reliability atau dapat diandalkan atau tidak si rawi ini kan gitu. Dan juga dari tingkat memori, hafalan dari reporternya, dari si rawinya. Jadi dari tingkat hafalan dan juga ke kualitas si rawi nanti akan memunculkan kualitas hadis. Jadi dipandang dari sisi kualitasnya nanti akan muncul yang namanya hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Sahih yang paling kuat, hasan baik, dhaif itu lemah, maudhu itu yang di forget, itu yang dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena dia merupakan hadis yang palsu. Dari sini pula nanti kita tahu ternyata kalau kita berbicara mengenai hadis ya, setidaknya kita tahu nanti ada dua hal yang paling penting di sini. Kalau hadis mutawatir sama hadis ahad itu berbicara mengenai berapanya, berapa rawi yang meriwayatkan. Nah nanti akan muncul yang namanya hadis mutawatir, hadis ahad. Kalau berdasarkan siapanya gitu,
siapa yang meriwayatkan gitu. Nanti akan muncul, oh si perawi ini orangnya bagus, dobit, kekuatan hafalannya bagus. Nanti akan muncul yang namanya kualitas hadis. Jadi hadis sahih itu berdasarkan siapa yang meriwayatkan. Tapi kalau mutawatir itu berdasarkan berapa yang meriwayatkan gitu. Dan itu juga faktor yang penting, dua-duanya penting. Semakin banyak semakin bagus, semakin bagus rawinya itu juga hadisnya akan semakin bagus. Ini sama aja ketika kita berbicara tentang suatu institusi, pendidikan lah, pesantren lah. Mungkin kalau orang tua memondokkan anaknya di pesantren itu biasanya yang ditanya, kamu mondokkan di mana di pesantren ini? Kiainya siapa? Yang ditanya biasanya kiainya. Mondokkan di pondok itu, emang pondok apa itu? Kiainya siapa? Kalau udah gitu, loh itu kiainya itu muridnya siapa? Kalau misalnya itu kiai mana? Oh itu mondok di sini di Rembang. Oh di sini Rembang itu muridnya siapa? Oh itunya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun muridnya siapa? Terus sampai Imam Mbah Hasim, terus sampai seterusnya sampai Rasulullah kan gitu. Artinya memang kaitannya sama siapa ini penting sekali di dalam periwayatan hadis dan juga di dalam periwayatan keilmuan apapun. Karena siapa yang ngajar, siapa yang memberikan ilmu itu akan menentukan kualitas dari ilmunya sendiri. Sama dengan hadis, siapa yang meriwayatkan itu akan menentukan kualitasnya seperti apa.